Iya, tampak kita bakal langsung menuju ke E-Wrangle untuk match pertama kita di PMPL Indonesia Season 3. Di mana kita bakal melihat arah pesawat tampaknya sangat pelit sebagai game pembuka kita. Betul sekali, garis pesawat yang sangat merugikan untuk tim-tim yang turun di sekitar Gergopol, Rozok, Yasnaya, Shooting Range, Severny, Stalber bagian utara benar-benar dirugikan banget. Kalau circle-nya ke arah bawah dengan Betul. garis pesawat seperti ini. Tapi dengan garis seperti ini, kalau circle-nya menuju ke arah utara, ini untung juga karena mereka nggak akan terlalu banyak ngebuang waktunya. Ya, kita bakal lihat juga dari pergerakan semua tim tampaknya sudah menuju ke bagian utara di mana mayoritas tim akan mengambil bagian setengah ke atas di antara Shooting Range, Severny, Rozok, Skull, Yesnaya dan sekitarnya. Tapi ada beberapa tim yang cukup cepat turun di awal-awal termasuk satu pendatang baru yaitu tim Genesis Dogma Gits dan tampaknya zonanya sangat memihak kepada tim-tim yang turun di awal. Betul, ini menguntungkan banget buat tim-tim yang turun di arah awal apalagi buat GD Gits ya karena mereka turun di arah Primox. Mereka bisa memaksimalkan lootingan mereka di sini apalagi tadi ngelihat ada pemain dari Gits juga yang sudah mendapatkan vehicle. Ini bakal menguntungkan banget untuk progres rotasi mereka tapi untuk circle seperti ini harusnya mereka memaksimalkan benar-benar lootingan mereka saat ini. Betul, dan kita bakal lihat juga ada pemain yang cukup panas dibicarakan ya. Sepanjang off-season kemarin ada Redface yang Betul. kini bermain di EVOS Reborn. Yap, ini dia EVOS yang baru karena EVOS Reborn dengan line up yang begitu gila. KF kali ini dimainkan berarti yang nggak main Auro. Auro kali ini. Auro ya? nggak bermain untuk di EVOS Esport kali ini di match yang pertama. Udah pasti itu udah dipikirin juga sama manajemen dan juga coach dari EVOS Esport untuk line up seperti apa yang mereka turunkan untuk match pertamanya. Betul, tampak kita bakal lihat juga kali ini tim yang kembali hadir di PMPL Indonesia. Ada tim 69 Esports yang kali ini dikapteni juga oleh satu pemain yang mengganti nama. Betul, Cep! Itu dulunya Mas Gagat, kemarin juga sempat ganti nama kalau nggak salah di ini, di PMCO. ya. Di PMCO namanya bukan Cep ya, dia ganti nama berarti 2 kali. Betul. Ya mungkin dia pengen ini ya, mencari satu identitas baru Betul. untuk diri dia di PUBG. Kalau Mobile. bahasa umumnya tuh kayak buang sial sama namanya, makanya ganti nama baru. Biasanya seperti itu. Biasa begitu, atau pengen ini suasana baru. Nah itu juga bisa suasana baru supaya lebih fresh juga dan mungkin lebih mudah diingat orang kali ya. Itu siapa sih kemarin yang nge-headshotin pemain ini? Cep, weh, lebih teringat. Iya, lebih simpel lah ya. Lebih simple Lebih juga. So, kalau kita bahas dari beberapa tim yang masih melakukan rotasi karena cukup jauh dengan drop zone mereka seperti Bonafide. Kali ini mereka sudah mendapatkan 2 vehicle, satu bagi digunakan juga. Lootingan mereka belum benar-benar maksimal karena hanya ada beberapa weapon di punggungnya juga. Kita lihat belum ada vest, belum ada tas juga. Paling enak bener kata lo tadi yang tim-tim yang memang turunnya di pertengahan atau di ujung-ujung jembatan lah. Entah Rumah 12 atau Farm, Milta, Ferry Pierre, Primor. Itu enak banget untuk tim-tim yang turun di bagian bawah. Betul, yang PR menurut gue ya, meskipun terlihat enak, itu adalah tim Aerowolf. Oke. Gimana kalau kita perhatikan sekarang, mereka ini berada cukup tengah zona, ataupun ya 3/4 zona, tapi kalau dia sampai zona pental ke arah Primors, dia harus lewat jembatan yang pasti akan rame nantinya. Yap, itu dia jembatan. Kalau jembatan kanan itu bakal chaos banget sih. Karena biasanya kalau misalkan bisa nyebrang, itu BTR bakal rotasi duluan. BTR bakal rotasi duluan, dia bakal kontrol di rumah perempatan, seberang jembatan sebelah kanan. Betul, tapi ya kita bakal lihat sih nanti bagaimana tim-tim kali ini bisa mengimplementasikan strategi baru mereka. Karena banyak tim yang nggak terlalu banyak merubah roster ya. Seperti Aerowolf sama sekali nggak merubah. Tim Aircureu nggak berubah terlalu banyak, hanya menambah Kenbo. Dari BTR hanya menambahkan Liquid yang sudah bermain juga dari PMGC gitu kan. Ada Kings juga kalau nggak salah di Ada Red Kings Aliens betul ya. di pemain kelima mereka. Betul. So cukup banyak ya tim yang nggak terlalu merubah secara line up. Tapi kita nggak tahu secara gameplay apakah berubah atau enggak. Mungkin karena mereka mendengar apa yang sering lo omongin. Apa yang sudah baik janganlah diubah. Mungkin ya, Mungkin. mungkin. Dan tambah kita bakal melihat kali ini tim yang cukup banyak dibicarakan juga. Yap. Sepanjang off-season dengan kedatangan 2 pemain baru. Kali ini ada No Mercy dan juga ada Jaxi yang kini bermain di Aura. Betul, ini bisa dibilang Tachibana berikutnya ya. Double J, Jaxi, Jaden ya, Double Ya. J. Untuk di Aura, apalagi mereka dapat No Mercy juga pindah dari Morph ke arah Aura. Ini firepowernya gila banget sih. Jaden yang tadinya kita bilang, gue inget banget waktu itu di season 2 gue bilang bahwa Jaden ini firepowernya berkurang. Mungkin karena memang dia ditugaskan untuk menentukan alur rotasi dari Aura seperti apa. Tapi kali ini penembaknya udah makin lengkap, ada No Mercy plus ada Jaxi yang masuk. Berarti Jaden gak harus berpikir terlalu keras untuk menentukan jalur rotasinya. Biarkan Jaxi yang bertugas. Betul, kalau gue lihat line up-nya tim Aura sekarang ya. Hah? Itu gue kayak nostalgia lihat-lihat tim EVOS zaman dulu. EVOS zaman dulu. Karena
Jexi plus 3 penembak yang sakit banget. Oke, itu Sekarang- zaman-zamannya si ini ya, Jacket berarti ya? Jackhead, ada Auro, ada Foxy juga. Ini Betul. mirip banget menurut gua. Dan menurut gua harusnya kalau secara historis ya, Heeh. Jexi bisa cukup efektif dengan tim seperti ini. Ya harusnya bisa, dan ini dia 2 tim datang baru, ada Gits dan juga tim Takae yang sudah mulai bertemu di arah Kuari, bermain di arah lempengan Bukit Kuari, namun belum ada baku tembak yang terjadi, hanya sekedar informasi aja karena beberapa rotasi harusnya dari Takae dengar bunyi dari vehicle bagi seorang Daibot ini, dan harusnya juga dari si Daibotnya dengar juga karena tadi ada beberapa vehicle yang digerakkan oleh tim Takae. Betul, dan tampaknya dari tim GD dengan mengetahui bahwa ada informasi tim lain sudah menghold bagian atas Sekwari, mereka langsung back off dan kembali menuju ke kompon mereka yang sebenarnya belum harus pindah nggak masalah. Yang penting kan mereka scouting dulu, ada tim atau enggak. Punya informasi dulu, masalah pindah nggak pindah kan urusan nanti. Yap, tapi gue suka banget loh sama pergerakan Takae. Mereka langsung fast respon, ngambil high ground di arah Kuarinya. Itu gue yakin spot yang nantinya akan diperbutkan oleh banyak tim kalau memang circle-nya terus-terusan ngerucut ke arah Kuari. Karena tuh high ground paling enak loh. Iya. Lu mau naik susah, dari arah high ground Kuari ke Gatka itu open field, dari arah high ground Kuari ke arah Primorsk, ke arah Veripier, itu semuanya open field dan unggul dari segi high ground. Oke, tapi kita bakal lihat juga ya dari pergerakan semua tim. Tampaknya banyak tim yang langsung coba pengen mengambil tempat-tempat yang sekiranya enak di tengah-tengah circle. Kita lihat tim Takae sudah mengambil high ground. Tim GD juga tadi pengen mengambil high ground tersebut, tapi keburu diisi oleh tim Takae. Tim 69 juga sudah rotasi menuju ke arah open field Gatka. Mereka mengambil rumah di sekitar area open fieldnya. Oke. Dan juga ada tim EVOS yang masih nge-hold dari Veripier. Tempat mereka turun di awal-awal. Tapi nggak jauh dari mereka. Juga ada tim BTR yang langsung keluar dari farm menuju ke daerah-daerah rumah merah. Betul, dan kalau lihat di minimapnya antara Void dan juga Bigetron Red Aliens, jarak mereka tidak terlalu jauh. Di depan mereka juga sudah menunggu EVOS seperti yang dibilang sama Wolfie tadi. Sementara Eagle transit terlebih dahulu di arah... Ini pom bensin bukan sih? Gudang belakang pom bensin kan ya? Iya. Jembatan sebelah kiri, gudangnya tuh. Ini gudangnya ya, betul. Gudang pom bensin jembatan kiri. Panjang Betul. juga ya sebutannya. Gudang pom bensin, gudang di belakang pom bensin jembatan sebelah kiri. Wow, Betul. complicated banget itu Complicated nama tempat. banget. Tapi kita bakal lihat kayaknya ternyata ada fight juga di awal-awal permainan antara BTR dan juga tim Void kan, di mana BTR baru ada Ryzen yang maju ke depan dan coba nge-scouting untuk teman-temannya. Di mana kita bakal lihat ini dari seorang Ryzen menggunakan tembakan yang cukup ikonik dengan dia, itu DP kali ini. Betul, DP ini senjata favoritnya Ryzen juga ya untuk di meta-meta zaman Snow, bahkan dari season sebelumnya dia bilang DP tuh enak banget gitu. Apalagi kalau nembaknya di burst dari 3 sampai 6 atau 7 peluru, reset tembak lagi itu damage-nya sakit banget. Mengingat ini peluru coklat, peluru 7. Betul, dan makin terlihat sih pas efek-efek dari scouting ya. Heeh. Gue gak bisa bilang scouter, karena menurut gue meta sekarang udah berkembang hingga nggak ada orang satu yang menjadi scouter. Betul. Tapi semuanya bisa scouting. Betul, itu wajib gak sih? Karena situasional kan, kalau misalkan scouternya mati ya mau gak mau lo harus punya backup cadangan yang nantinya bakal ngebuka jalan ke depan. Betul, atau misalnya lagi posisinya yang scouter susah untuk pindah. Maka satu orang dikirimkan untuk scouting, tapi tanpa kita bakal kayak ini dari tim BFD. What? Ucup jatuh dari kendaraan dan kali ini harus tersungkur ke arah tanah karena mendapat pressure dari tim 69. Betul, gue yakin ini kejutan banget untuk pergerakan dari Bonafide karena tiba-tiba mereka dipotong begitu aja karena 69 punya kontrol area yang begitu bagus. Mereka mengambil area high ground, ini di dekat gorong-gorong sekitar Gatka, tapi sepertinya bakal langsung di backup begitu aja sama seorang Licin. Ada follow up juga yang bakal datang dari arah tim 69. Kali ini dari Bonafide mengurungkan niatnya untuk langsung tabrak dan memberikan backup. Tapi lebih memilih untuk mencarikan informasi terlebih dahulu. Tapi Licin di belakang dia ada Cep yang bakal datang, harus mundur lagi ke arah belakang. Licin berhasil lolos dari gempuran tim 69 dan 69 kayaknya bakal commit. Bakal langsung ditabrak begitu aja, namun ada counter shoot yang masuk begitu saja kali ini. Dan counternya lebih bagus dilakukan oleh tim 69. Hulk mendapatkan kontrol area di arah sebelah kanan. Kali ini Bonafide harus merelakan dua pemain mereka, di mana satu pemain mereka sudah dipulangkan ke arah lobby. Betul, tampaknya Bonafide sulit banget ya untuk menyelamatkan temannya dan malah kehilangan satu player tambahan kali ini. Tapi datang lagi kali ini tim Void yang langsung pengen menubruk seorang Licin, tapi tampaknya Licin sangat licin menghindari tabrakan dari lawannya dan langsung pindah ke arah open field menyusuli seorang Hans for You. Betul, itu untungnya pemain-pemain dari Void semuanya bergerak dengan vehicle mereka masing-masing. Itu berbeda cerita kalau misalkan tadi satu pemain Void itu boncengan, dan kali ini Hulk juga sudah berhasil mendapatkan finishing point berikutnya. 69 berarti sudah mendapatkan 2 kill untuk di menit ke-9 ini. Oh, dan tampaknya Bonafide bingung mau kemana karena dia berada tengah-tengah open field yang dikelilingi oleh perbukitan gunung-gunung di sekitar area open fieldnya. Betul. Kemanapun dia pergi ketemu lawan, sehingga dia sempat lama muter-muter di daerah open fieldnya. Itu bahaya banget di early game. Yap, kali ini Hans for You bakal balik lagi ke arah high ground. Sepertinya ada tim 21 juga yang sudah mulai melakukan setup. Ini 21 agak nge-split ya. Gue ngeliat ada satu pemain mereka yang tertinggal di bukit belakang soalnya tadi. Foxy berarti pindah. Seperti biasa, Foxy zaman EVOS juga dia menjadi scouternya. Cuma splitnya jauh banget Flo. Ini gue mengingat kayak zaman-zamannya Rod Fiat dulu. Iya, emang splitnya EVOS jauh banget. kalau kita ingat Foxy emang suka ngelakuin itu juga di EVOS pas. Dimana Oke. dia nabrak ke center, dapetin satu shack kecil ataupun satu rumah, lalu dia baru manggil teman-temannya di akhir-akhir.
Yap, ini dia meta yang kembali terjadi untuk di tim 21. Kalau kita ingat-ingat 21 kemarin juga lolos dari PMCO begitu dramatis dengan momen WBCD terakhir di match terakhir di kualifikasinya untuk di grand final PMCO. Ya, sekarang kita berikan juga kali ini dari tim 21 ya, sudah mulai nge-stick dengan 3 anggota mereka, sudah mulai menjaga area sekitar juga dan mereka cukup enak, cukup center ini di daerah dekat Quarry. Dan dekat dengan mereka juga ada tim EVOS yang dari awal juga sudah turun di daerah Veripir, cukup enak, cukup nyaman mereka posisinya sementara ini. Sementara kita bakal tim-tim lain juga sudah mulai mengisi bagian-bagian jembatan, bagian open field Gatka, sambil mengantisipasi zona ketiga nantinya. Betul, Bigetron lebih memilih untuk mengamankan daerah kirinya dulu. Mereka bergerak pelanan pasti di bagian bibir pantai. Mereka sudah masuk di sekitarnya Veripir. Mengecek apakah ada orang atau tidak, jangan sampai terkena happy birthday. Karena hal yang paling ngebetain ketika kita bermain Battleground adalah happy birthday-nya. Tembakan kejutan yang membuat kita benar-benar terkejut di saat kita nggak siap gitu. Lagi iseng-iseng, mau ngecek compound, tiba-tiba langsung knock end. HBD Gaming. Yes, kita bakal lihat juga tampaknya dari tim BTR sudah mengisi ke daerah-daerah rumah pinggiran pantai cukup berdempetan dengan tim EVOS. Akankah kita melihat kali ini pertempuran klasik El PUBG Clasico Mobile ya. Indonesia? Yes, El Clasico BTR dan juga tim EVOS. Betul, itu udah kayak musuh bebuyutan banget apalagi dengan bursa transfer kemarin yang cukup panas. Ini ngebuat situasinya bakal semakin seru dan ini dia Alter Ego nggak ngubah banyak pemain ya, bahkan nggak berubah sama sekali, hanya mendatangkan Matthew dari Onyx. Betul, dan kita bakal kayak juga dari tim Alter Ego untuk starting roster mereka belum ada perubahan sama sekali ya. Yap. Masih belum lihat permainan dan wow, nice counter shoot dari seorang Chisun, headshot langsung ke kepala dari seorang Diquem. Betul, dengan tembakannya begitu sakit, dengan mosin dari seorang Chisun langsung merupakan satu pemain dari tim Alter Ego. Tapi tampaknya tim 21 nggak milih untuk nge-rush, lebih pilih untuk menjaga posisi mereka, berikan pressure terhadap tim Alter Ego. Nah Alter Ego seperti biasa mengambil center circle dan mengambil high ground di sekitar area tersebut. Betul, ini high ground yang biasanya bentrok juga sama Morph, terus bentrok juga sama Aura dan juga satu tim lagi yang sering ngambil bukit ini itu zaman dulu NFT ya. Betul. Zaman dulu NFT. Tapi kita bakal juga dengan perubahan tim-tim mengambil spot-spot untuk rotasi, penguasaan mereka, adaptasi bakal dilakukan. Dan mengingat ini baru hari pertama, menurut gue sulit untuk mengukur dan mengatakan siapa yang paling kuat dan siapa yang tim yang masih perlu berkembang. Yap. Karena ini baru hari pertama, apapun bisa terjadi di hari pertama. Yes, dan buat yang nyari-nyari nih, misal ada yang nyari Dewa United mana, Onyx mana, Morph dan juga Skylight Gaming mana, ini adalah pertarungan antara grup A, B, C dan juga D. Grup E belum bermain untuk di match yang pertama untuk Irengel kali ini, jadi kalau yang nyari Dewa, Onyx, Morph sama SG atau Scarlet Gaming itu nanti nunggu di match yang kedua. Oh, tapi kita bakal ke ini pertempuran cukup menarik antara tim Airwolves dan juga tim EVOS Reborn. Kali ini sudah mulai mendekati bukit yang sama dan akan memperebutkan high ground di sekitar area di sini. Red Face mulai melontarkan bom juga ke area lari tapi belum sampai menemukan targetnya. Tapi di lain sisi EVOS perang juga dengan tim BTR. Kali ini di mana Laser akan ditumbangkan bertukaran dengan seorang KF. Betul, ada trading tadi yang terjadi tapi EVOS kali ini Laser bahkan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby karena di belakangnya ada Bigetron. EVOS dalam posisi yang sangat tidak diuntungkan karena tersandwich. Belakang mereka Red Aliens, depan mereka adalah Airwolf. Ini dua tim yang kemarin baru aja mewakili Indonesia di ajang tertinggi PUBG Mobile. Betul, ini pertempuran dekat dengan Bukit Primors kali ini. Dan kita bakal lihat tim EVOS yang menjadi tim yang paling dirugikan dengan jatuhnya satu pemain mereka dan bahkan dipulangkan ke arah lobby. Betul, dan ini dia live statusnya di mana Bonafide hanya menyisakan 2 pemain. EVOS sudah kehilangan 1 pemain mereka, pemain-pemain lainnya masih hidup semuanya. RRQ masih berada di bagian zona dan Bigetron kembali memanas dan memulangkan 1 pemain dari EVOS dan trade pun terjadi di sisi lain karena Geekfam join the fight. Betul, kita bakal kayak juga dari pergerakan tim EVOS pelan-pelan sudah mulai pindah posisi tapi langsung dibalas oleh seorang Potato yang ngepron di tengah-tengah lapangan dan langsung menembakkan seorang Red Face menyisakan 1 pemain dari tim EVOS untuk bertahan. Spray dan seorang Microboy harus menghindari ledakan mobil dan harus sedikit back off untuk menghindari peluru-peluru panas dari tim Airwolf yang sudah menguasai high ground-nya. Betul, merugikan banget ini buat posisi dari EVOS kali ini hanya menyisakan Microboy seorang saja, last man standing. Dan kalau kita perhatikan dari tim Airwolf mereka tidak bergerak sama sekali. Dia benar-benar stay begitu aja, tidak ingin memberikan hal-hal yang greedy di saat ini. Dan Potato pun bakal kembali lagi untuk melakukan regroup bersama dengan tim Airwolf yang lainnya. Ya, sudah bakal kayak juga dari tim Airwolf pelan-pelan sudah mulai maju ke depan tapi belum menemukan target yang ingin di take down karena BTR mendapatkan angle yang cukup tertutup. Sedangkan kita bakal kayak 2-1 bohong. Mendapatkan seorang Spalf dengan tembakan jarak jauh dengan DP-nya
semuanya dan BTR melihat kesempatan ini akan coba untuk nge-rush ke arah tim Aerowolf yang berada di high ground. Betul, tapi dia ngecek bukit seberangnya dulu apakah kalau misalkan BTR komit untuk tabrak ke atas, tim yang di kanan bakal gangguin. Karena dari tadi 21 juga punya angle yang cukup enak untuk menuju ke arah tim Aerowolf. Takutnya misalkan dari BTR-nya lengah, begitu dia naik, dia ditembakin sama 21 esports-nya juga. Betul, tapi yang patut diwaspadai oleh tim BTR kayaknya adalah posisi dari seorang Potato yang berada dalam posisi yang ngeflank dengan sangat baik. Tapi kita perhatikan sekarang juga dari tim 21 tampaknya tidak akan membiarkan tim Aerowolf dengan bebas bertahan di atas high ground-nya. Dengan circle yang keempat sudah muncul, harusnya semua tim sudah mulai bergegas pindah posisi. Betul, apalagi ini circle-nya condong ke arah sebelah kiri di mana semua tim rata-rata itu mengambil di bagian timur dari Erangel. Ini pasti bakal ada chaos banget untuk di pertarungan bibir circle-nya, terutama buat arah utara dan juga arah timur, termasuk jalur kedatangan dari Bigetron dan jalur kedatangan dari 21 esports tadi. Gila, lihat itu jumlah asap yang dilempar, bom yang dilempar serentak ditimpuk oleh tim BTR menuju ke arah Aerowolf, tapi tampaknya mereka belum menyadari bahwa ada Renare di balik batu kelihatan dan akan langsung coba take down oleh tim BTR. Happy birthday dari seorang Renare berhasil mendapatkan satu, bahkan ingin langsung memulangkan Liquid menuju ke arah lobby, jump shot dari arah sebelah kiri. Masih bermain di arah batu tapi ada backup fire ternyata yang datang dari arah Zuxi. Aerowolf gagal untuk mendapatkan korban berikutnya, namun Liquid tidak berhasil diselamatkan. Liquid terkena knock end, dipulangkan ke arah lobby. Bigetron kali ini hanya bisa melanjutkan dengan 3 pemain mereka. Betul, dan Aerowolf mengorbankan satu pemain mereka untuk coba pindah posisi dan bahkan pemainnya mendapatkan 1 poin tambahan. Menurut gue itu win-win banget untuk tim Aerowolf. 3 anggota kabur dan juga dapetin 1 kill. Betul banget, dan kalau kita perhatikan di arah kill feed di mana RRQ juga bertemu dengan tim Aura, trade terjadi kali ini dan Jaxi pun terkenok. Sudah ada 2 pemain yang dikenok, bahkan Jaxi langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Apakah ini happy birthday juga dari Aura? Dan juga satu tim lagi, ada GD juga yang bakal perang ternyata dengan Eagle 365. Nate sudah mulai dilemparkan, tidak memberikan damage sama sekali, tapi ternyata ada sedikit splash damage yang masuk dan RRQ berhasil mendapatkan korban berikutnya. Nate bakal dilemparkan ke lantai 2, namun berada di sisi yang lain, tapi satu pemain dari Eagle sedang berada di arah tangga. Wow, unexpected untuk Nate yang dilemparkan oleh seorang Nichil tadi. Ya, kita bakal lihat juga terjadi pertempuran di semua sisi map. Kita bakal lihat kayak ini dari BTR juga join the fight. Tapi ada tembakan dari seorang Nichil menuju ke arah Ryzen yang berada tepat di balik kendaraannya. Betul, dan untungnya ada tembakan juga dari Eagle Audrey yang berhasil menyelamatkan satu musuh yang sedang ada di sekitar mereka. Alter Ego pun juga sedang mendapatkan tekanan bertemu dengan victim. Kali ini Requiem sudah dipulangkan. Nate bakal dilemparkan menuju ke bagian atas, tapi kita bakal fokus menuju ke arah tim GD juga yang masih tertahan dan akan fight bersama dengan tim Red Aliens. Ya, kita bakal lihat juga dari seorang Star kan ini pelan-pelan bakal melakukan revive, tapi BTR sudah mulai mengelilingi area dari tim GD. Lemparan bom terus bertubi-tubi dilontarkan oleh tim BTR dan di sekitar area BTR juga cukup berbahaya karena ada Eagle 365 yang sudah menyebar. Wait, tapi lo lihat zonanya, Flo. Wow, 50% menuju ke arah laut. Ya, untuk game pertama kita ini merupakan satu kesempatan yang cukup seru ya ditonton. Betul. Di game pertama ini kita. Legend banget untuk circle keempat, posisinya kayak gini. Daratannya benar-benar terbatas ini, Flo. Ya, kita bakal lihat apakah ini bakal lanjut ke air atau bakal lempar ke bagian darat. Tapi harus darat pun bakal tetap menuju sedikit ke perairan. So kita bakal lihat dari BTR dengan 3 anggota mereka harus bertahan di balik asap. Menahan gempuran dari tim GD yang masih menahan di bagian high ground mereka. Ini pembuktian untuk GD apakah mereka mampu untuk menghadapi Raja Dunia di kala itu. Sudah berhasil mendapatkan satu, ternyata Daibot mendapatkan satu pemain. Zuxi bakal langsung dilemparkan Nades. Karena high ground ini bakal berbahaya banget buat Red Aliens. Nades sudah mulai melambung tinggi jauh mengarah ke udara. Akan segera meletup namun masih belum bisa memberikan damage cicilan ke arah tim Red Aliens. Tapi bakal dipus dan Luxi berhasil diamankan kali ini. Gitz begitu percaya diri. Ryzen masih melakukan revive dan berhasil, namun berhasil diamankan juga oleh Gitz. Kali ini Red Aliens bahkan harus dipulangkan di urutan ke-13. Betul, dengan membawa 4 poin kill dan GD Gitz benar-benar pede banget loh mereka. Pede banget, menunjukkan bahwa mereka memang pede dan layak bermain di PMPL. Gokil banget, tingkat kepercayaan diri yang begitu besar dilakukan oleh GD Gitz, pendatang baru dari PMCO. Ya, luar biasa banget permainan mereka, benar-benar menunjukkan kualitas mereka di game pertama kali ini dengan men-take down tim BTR. Tapi baik lagi ini masih game pertama nih, Pas. Ya, ini masih di game yang pertama juga, masih bisa diamati dengan sangat baik kali ini. Kalau kita berpindah ke arah tim lain, ada Geekfam yang sedang mendapat tekanan bertemu dengan tim 69 di mana Mort sudah berhasil diamankan, langsung tersungkur lesu menuju ke arah tanah. Tapi masih ada cover yang cukup banyak karena mereka mendapatkan satu lempengan yang bagus. Menahan tembakan dari tim 69. Tembakan ya, bukan granat. Betul, dan kita bakal dari seorang Avatar For You menumbangkan satu pemain lagi dari tim Geek. Mereka nggak bisa bergerak kemana-mana. Terus dihujani ledakan dan juga Molotov. Dan tampak kayak Geek benar terpekan di ujung zona kali ini. Betul, bahkan Mort udah diselamatkan. Kali ini terkena out lagi karena ada lemparan utilities yang begitu komit. Satu di antaranya sudah dipulangkan ke arah lobby.
kali ini hanya bertahan dengan 2 player yang masih aktif, di mana satu sedang berusaha untuk di revive, tapi dari Cep ngotot banget buat menembus smoke-smoke yang cukup tebal. Mungkin ada 7-8 smoke yang sudah di setup di depan dari 9, tapi mereka masih percaya diri. Ada nade yang dilemparkan, meledak begitu aja, hanya sekedar splash damage yang diterima oleh seorang avatar. Ya, kita bakal lihat dari tim 69 juga tampaknya tertekan, tapi dari tim Geek kali ini harus pindah posisi karena zona mulai menghimpit mereka, dan benar saja Avatar for You ter-take down dengan ledakan bom yang begitu baik. Dan kita bakal perhatikan serangan juga dari tim Geek tampaknya keluar dari area mereka dan sudah mulai masuk ke area zona. Betul, dan No Mercy dari Aura juga berhasil mendapatkan pemain-pemain dari tim 69, di mana 69 terlalu fokus tadi menuju ke arah Geek Fam. Kali ini bakal ditahan oleh Mort yang dikenokin tadi. Kali ini Mort yang bakal menjadi palang pintu untuk menahan pergerakan dari 69. Kalau kita perhatikan di arah tim lain, Victim punya compound, dia udah setup smoke juga, dan ada Bonafide yang berusaha untuk meretake compound dari Victim. Tapi Victim Rocky kali ini bakal ada spray through the smoke, running shoot untuk mendapatkan korban berikutnya, namun masih belum bisa mendapatkan target yang dia inginkan. Yes, sudah bakal lihat juga dari tim Victim tampaknya memiliki satu shack yang sangat mengcover area depan mereka. Takai nggak bakal bisa nembakin ke area Victim kecuali mereka keluar dari shack mereka, yang tampaknya GD bakal bertemu dengan Eagle 365, di mana Just Space akan tertumbangkan, dan GD hanya menyisakan 2 pemain mereka. Betul, tekanan cukup berat kali ini dialami oleh GD, apalagi mereka berada di barisan bibir pantai, di mana itu open field, nggak ada obstacle sama sekali. Bahkan dari seorang Booms masih bertahan untuk melakukan proning. Kali ini dari GD hanya menyisakan 2 pemain aktif. Yes, kita bakal lihat juga dari tim Boom tampaknya mendapatkan posisi yang sangat-sangat enak nih. Sangat optimal kalau mereka pengen menjaga area mereka dan benar-benar free shot, tapi what a nice shot juga dari tim GD. 6 kill dikantongi oleh tim Gens Dogma Gits. Betul, bahkan mereka bertahan di posisi ke-9 dengan 24 orang yang masih bermain saat ini. Boom menjaga angle-nya dengan sangat baik, kali ini tidak membiarkan GD lebih leluasa dalam melakukan pergerakan. Tapi Airwolf, serigala kita terjebak di arah air. Ya, mereka masih berenang saja, dan tampaknya Geek Fam juga bakal tertumbangkan dengan membawa 2 kill di peringkat ke-9. Wait, gue bingung. Granatnya Mort ngebunuh temannya sendiri. Kepantul mungkin ya? Mungkin ada panic attack juga karena ketika melempar granat udah mulai di-cook, tiba-tiba ada tembakan dari tim lain. Oke, kita bakal perhatikan serangan juga, di mana kita bakal lihat tengah-tengah zona ada satu tim. Tim warna ungu itu belum terlihat ya timnya mana, tapi tampaknya itu Void. Void ya? Ya bener-bener tengah zona banget. Ya, Void bener-bener ada di center circle, posisi mereka bagus banget untuk kali ini. Dan kalau kita perhatikan dari GD, mereka bakal bergerak ke arah kanan, di mana Booms bakal berusaha untuk melakukan revive ke arah Star, tapi Victim punya angle ke arah dia, dan Takai pun terspot. Untung tadi Bobs tahu kalau ada satu pemain Takai di seberang sana. Kalau nggak sadar itu Bobs yang bakal kenok. Betul, kita bakal lihat sekarang juga dari tim Victim langsung mengirimkan satu orang untuk menuju ke arah Misery. Dan tampaknya dengan asap yang dilempar untuk mengcover vision musuh ini bakal berhasil revive-nya. Dan yang kita bakal lihat ini adalah juga Airwolf yang kayaknya cuma bisa berenang di air, menghindari tembakan peluru panas dari tim Boom. Ya, tapi so far so good lah apa yang dilakukan sama tim Airwolf. Mereka lebih memilih untuk berenang, tidak terkena tembakan, tapi yang menjadi kerugian adalah mereka nggak bisa nge-counter tembakan yang ditembak sama tim lawan. Iya, itu menjadi PR juga, dan kita bakal lihatlah berapa lama mereka bisa bertahan di bagian perairan. Betul. Di lain sisi kita penasaran juga ada berapa tim yang masih lengkap dengan anggota-anggota mereka. Ada Boom tinggal 3 ya, berarti yang lengkap tinggal Void doang. Betul, Void masih dapat pemain, Aero tinggal 2 pemain, terus Aura 2, Victim 3, GD 2, Boom 3. Betul, Boom 3 seperti yang udah dibilang sama Wolfie, dan barusan kali ini dari tim Airwolf mereka kehilangan satu pemain mereka lagi, berarti hanya menyisakan 1 orang aja. Tapi di sisi lain bakal ada close combat, kali ini Booms harus tersungkur, bahkan tidak hanya Booms, pemain dari GD sampai ke GD-nya juga dipulangkan ke arah lobby. Yes, dengan 2 kill dengan peringkat 5 untuk Airwolf, dan tampaknya dari tim Aura juga masih bertahan tanpa cover yang memadai ya. Hanya tinggal berdua kali ini dan hanya mengandalkan satu gundukan kecil banget untuk menghindari tembakan dari tim Void, tapi maybe langsung menembakkan seorang nomor C dengan lemparan bom menumbangkan 2 pemain dari tim Aura. Betul, berhasil mendapatkan korban-korban untuk nge-clear area sebelah kiri mereka. Aura dipulangkan kali ini top 3, tinggal 3 tim saja yang tersisa antara Victim, Void dan juga Boom Esports. Spray yang begitu bagus, kali ini mendapatkan 2 pemain. Void punya kontrol area yang begitu bagus. Boom belum mau fight karena mereka ingin mendapatkan placement yang lebih baik lagi. Momentum belum didapatkan, tapi sepertinya dari Aimbot bakal komit untuk menembak menuju ke arah Void. Void tersungkur, 2 pemain mereka ini bakal mendapatkan sebuah momentum yang sangat legit untuk tim Void. Betul, tembakan terus dilontarkan juga ke arah lawannya. Tapi yang paling enak adalah tim Boom. Mereka berdiam-diam mencari informasi dan mengumpulkan posisi mereka dulu ya. Untuk melihat bagaimana mereka bisa men-take down Void dan juga Victim. Ya, kali ini untungnya dari Victim juga mereka mendapatkan 1 shake ya. Jadi bisa mengcover beberapa tembakan yang nantinya bakal dikasih oleh Boom Esports. Dan sudah melihat pergerakan Blue Zone yang berikutnya lagi. Circle akan mengecil ke arah mana. Kontrol area begitu bagus diamankan oleh Victim dan juga Void. Dimana Boom juga punya kontrol yang bagus. Kali ini mendapatkan ya semua punya
punya beberapa obstacles yang plus minus lah. Betul, kita bakal Ken juga dari tim Boomnya pelan-pelan masih mencari informasi. Tapi dari tim Boom mereka tampaknya belum ketahuan oleh tim Void dan juga tim Victim. Sehingga mereka sedikit diabaikan dulu sementara ini. Tapi zona lagi-lagi dan lagi-lagi menuju ke arah Void yang berada tepat di center dari zona. Betul, kali ini bakal langsung nge-spray begitu aja. Spray through the smoke, bahkan maybe berhasil mendapatkan satu orang. Ponbit juga berhasil diamankan. Maybe mendapatkan 2 pemain dari Boom dan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby dengan vehicle explosion. Kali ini Void mendapatkan 5 poin kill. Mereka berada di tengah-tengah circle dan hanya mereka saja yang sudah touchdown di circle ke-6. Betul, benar-benar diuntungkan secara zona dan mereka bisa mengontrol keuntungan mereka. Kita bakal ini dari tim Victim dan juga tim Boom. Ini bakal sangat sulit mereka tembus apalagi untuk Boom yang hanya menyisakan 1 player lagi dan maybe kill demi kill di kantong kali mereka bahkan 3 kill dari total 5 kill timnya berasal dari maybe. Gila, ini nge-split bagus banget dari Void. 2-1-1 setup split yang begitu bagus untuk menahan pergerakan dari 2 tim lain yang tersisa. Boom hanya menyisakan Hijrah, sementara dari Victim mereka menyisakan 2 pemain yang masih aktif. Ada Bobs dan juga Fajar yang masih bisa bangkit, sementara Mystery sepertinya bakal dibiarkan begitu aja bleeding out karena momennya udah gak dapetin lagi, plus mereka masih harus bergerak masuk ke dalam zona. Ya, kita bakal dari seorang maybe pelan-pelan sudah melok ke bagian Hijrah tapi belum sampai menumbangkannya dan Debs dengan tembakan DP-nya langsung menumbangkan 1 pemain dan langsung tim Victim hanya disisakan dengan seorang Fajar bertahan seorang diri. Betul, dan Hijrah juga bakal langsung diamankan. Kali ini 4 lawan 1. Void mendapatkan momentum yang begitu bagus. 8 poin kill dikumpulkan oleh Void. Last man standing berada di balik 1 box. Fajar sudah mulai spot, 1 orang berhasil diamankan. Bahkan langsung dipulangkan menuju ke lobby. Tapi 2 pemain. Fajar berhasil mendapatkan 2 pemain dari Victim dari Void, sorry. Tinggal 2 lawan 1. Ya, kita bakal ada seorang Fajar, dapatkah dia membalikkan keadaan dan membuat yang mustahil menjadi real kali ini. Kita bakal dari Fajar lemparan bom menuju ke bagian seorang Debs yang berada di dalam Shack. Kalau bomnya sampai masuk ke Shack, ini bisa langsung knock Debs juga, tapi tampaknya maybe dan juga Debs masih bermain dengan sangat hati-hati. Kita bakal lihat dari seorang Fajar yang tadinya terlihat sulit, sekarang benar-benar menjadi satu chicken yang mungkin bisa diperoleh oleh Victim. Betul. Void perlu berhati-hati, nggak boleh terburu-buru karena dengan 1 airdrop yang diperoleh oleh Fajar, ini dia menutup angle shot dari semua anggota Void yang tersisa. Ya, tapi kita lihat kali ini maybe punya angle shoot, bakal langsung shoot. ditembak, bakal langsung dikeker, clean shot, spray down dan winner chicken dinner untuk Void di match pertama season yang ketiga. Betul, what a nice chicken dari tim